baik itu darah manusia maupun darah binatang atau istilah orang Jawa giden, itu juga haram. Walahmul khinzir, juga daging babi. Babi apakah babi ternak, babi jinak, atau babi peliharaan, atau babi hutan, celeng yang dikenal dengan celeng, atau babi liar, semuanya sejenisnya itu adalah hukumnya haram, ya. Karena haram ya tentunya najis. Najis itu apa? Dagingnya saja, tentunya tidak semuanya. Mulai dagingnya, tulangnya, darahnya, kulitnya, bulunya, semuanya mengandung najis. Dan itu tidak boleh digunakan semuanya. Ya, memang Allah menyebutkan daging. Umumnya yang dimakan kan daging. Jangan seperti orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah itu kan dikatakan ghairil maghdubi. Kami jangan kau jadikan seperti orang Yahudi yang kau murka ya Allah. Karena orang Yahudi itu suka melanggar hukum, ya seperti sekarang ini. Tak mempan peringatan dari seluruh dunia, PBB saja dilawannya, ya. Bahkan dunia internasional pun dilawannya. Memang seperti itu perilaku Yahudi, dilaknat oleh Allah, dimurka sampai diabadikan dalam surat Fatihah itu. Salah satunya juga banyak mereka-reka babi. Orang Yahudi itu meyakini memang haram, tapi minyaknya digunakan. Jadi minyaknya itu dimanfaatkan. Ya sama saja sebenarnya. Kalau babi itu haram, seluruhnya haram. Mulai minyaknya, mulai kulitnya, mulai bulunya. Misalnya kalau kulitnya digunakan untuk misalnya sepatu, tas dan sebagainya, itu juga haram. Atau tulangnya untuk kerajinan, misalnya seperti pembuatan piring dan sebagainya, ya sama saja haram. Demikian pula minyaknya. Nah, orang-orang Yahudi itu nggak makan dagingnya, tapi minyaknya yang dimanfaatkan. Kata orang Jawa istilahnya disambil awon kan, ya sama saja haram. Dalam Islam itu prinsipnya kalau haram, sedikit pun juga haram. Kalau banyaknya haram, sedikitnya pun juga haram. Itu prinsip kaidah. Minuman keras, walaupun tidak mabuk, hanya mencicipi seloki gitu ya, satu loki atau satu sendok misalnya. Biasanya beberapa orang-orang muslim itu kalau buat mie, sego goreng dan sebagainya, masakan itu kan diberi arak gitu ya, walaupun hanya satu sendok, ya tetap saja haram, ya. Kalau minuman keras itu banyaknya haram, sedikitnya pun juga haram. Baik itu narkoba, ganja dan sebagainya, walaupun sedikitnya pun juga haram. Memegang perempuan, mencium perempuan itu haram. Walaupun hanya cuma pipinya saja, ya haram sama saja. Walaupun sanyu itu saja ya, hanya setutul-tul gitu, ya tetap saja haram. Namanya tidak boleh ya, secara keseluruhan hukumnya haram. Wa ma uhilla li ghairi wa ma uhilla li ghairi llahi. Dan binatang yang disembelih dengan tidak nama Allah, ya. Jadi
Madzubiha, binatang yang disembelih, fadzakara alaihismu ghairullah, disebutkannya penyembelihan itu tidak atas nama Allah. Nah, kalau tidak atas nama Allah, lalu mengatasnamakan apa? Bisa saja min sonamin, karena untuk sonam, yaitu berhala, ya, untuk berhala, atau untuk sesembahan yang bersifat syirik, tidak kepada Allah. Awatanin, atau juga ya berhala, ya berhala itu ada Lata, Uzza, ada macam-macam sebutan itu. Kalau bahasa dewa ini, dewa ini gitu. Atau ya selain mereka, walhasil atas nama apa saja, bukan atas nama Allah. Min sya'il makhluqat, dari semua makhluk, ya karena matahari lah, karena penjaga laut lah, karena penjaga bumi, sama dan lain sebagainya lah. Li'annaha haram, karena itu adalah hukumnya haram. Jadi makanya di sini pentingnya berdoa, ya pentingnya berdoa. Menyembelih tidak atas nama Allah menjadi haram. Makanya paling aman itu makan binatang yang disembelih sendiri atau yang tidak melalui penyembelihan. Nah sekarang kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Misalnya berada di Bali kita ini. Lalu di sana kita pilih-pilih, saya nggak akan makan babi, karena saya pernah ke Bali itu hampir setiap restoran, bahkan warung kecil saja, di situ dipajang babi guling. Jadi di sana itu kebiasaannya makan babi guling. Jadi restoran itu sering banyak babi guling. Saya nggak milih babi guling, tapi milih makanan biasa. Tapi di warung itu, nah pertanyaannya apa? Masaknya itu tidak satu tempat. Piringnya itu apa tidak bekas daripada babi? Karena babi itu kan termasuk najis mughalladzah, najis yang berat. Cara mensucikannya itu 7 kali disiram, salah satunya harus pakai debu. Apa cara pensuciannya di tempat itu? Ya seperti itu. Pertanyaannya kan seperti itu. Apakah piringnya tidak bekas dan juga dari babi itu? Maka yang paling aman, dia tidak makan di tempat yang di situ ada menu babinya. Karena itu subhat, jelas subhat. Walaupun tidak haram subhat. Oh ini kami menu yang lain, bukan babi. Nah piringnya apa? Tidak juga bekas dari babi. Wajannya atau apa kualinya apa tidak karena bekas dari babi tersebut. Oke, babi jelas nggak bisa kita hindari. Cari warung, tapi yang jual maaf non muslim, yang jual non muslim. Bu, Pak, menu ayam. Lah pertanyaannya, ayam itu penyembelihan siapa? Kalau penyembelihan mereka non muslim tidak boleh, kan bukan atas nama Allah itu, tidak atas nama Allah. Yang diharapkan oleh Allah penyembelihan atas nama Allah. Allahu Ahad, bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang lain, bukan makhluk Allah yang lain, yes Allah saja.
memang penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu dihalalkan. Penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu dihalalkan karena mereka sesungguhnya awalnya agama samawi dari langit. Tapi kemudian Yahudi Nasrani ini kan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dari para rahib dan pendetanya sehingga menjadi termasuk sesuatu yang sudah hilang kemurnian sehingga diturunkannya Islam itu. Nah, kalau orang-orang Nasrani Yahudi yang memang atas nama Allah yang Ahad, itu penyembelihannya masih halal. Tapi kalau atas nama Yesus, lah itu yang menjadi haram. Ya. Kalau misalnya meyakini atas nama anak Tuhan Yesus, ya tentu nggak boleh. Apalagi kalau atas nama dewa, atas nama siapa-siapa dan sebagainya. Dan makanya kalau misalnya penyembelihan itu tidak atas nama Allah yang menyembelih non-muslim, maka itu pun menjadi wama uhilla liwairillah, termasuk binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Makanya kalau panjenengan tur wisata, ya cari sebuah restoran yang penjualnya orang muslim, ya, penjualnya orang muslim. Karena apa? Karena bukan daging babi saja atau daging bangkai saja yang diharamkan oleh Allah, termasuk juga adalah binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya apa arti sebuah nama. Loh, jangan seperti itu ya, jangan apalah arti sebuah doa misalnya, apalah arti sebuah nama. Justru nama itu penting dalam Islam. Tuhan saja kalau dinamai selain Allah itu bukan Tuhan juga. Tuhan kalau tidak dinamai atas nama Allah atau yang tertera dalam Asmaul Husna, tentunya bukan Tuhan namanya. Ya. Makanya bukan hanya sebuah nama. Nama itu sangat penting. Sehingga dalam Islam itu begitu seseorang lahir, yang harus segera diberikan kepada si jabang bayi itu adalah nama. Karena nama inilah nanti juga akan dihisab pada yaumul akhirah, pada kiamat. Dan itu akan diabsen oleh Allah, diabsen. Nama itu akan diabsen dan disebutkan oleh Allah ke seluruh makhluk mulai awal sampai akhir. Nah, kalau namanya bagus kan tentunya enak didengar dan itu sebuah doa. Ya. Nama itu sebuah doa. Muhammad, orang yang terpuji, dan adalah Nabi kita Muhammad benar-benar terpuji dalam kehidupannya. Termasuk setiap kita bertindak, berbuat, jangan lupa selalu menyebut nama Allah. Yaitu namanya zikir. Menyebut nama Allah itu namanya zikir. Zikir itu menyebut. Zikrullah, berarti menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu merupakan sebuah ibadah. Merupakan sebuah ibadah. Sehingga kalau kita makan, bismillah dulu. Kalau kita mau tidur, bismillah dulu. Mau berangkat kemanapun, bismillah dulu. Mau berpakaian, bismillah dulu. Mau bersandal, bismillah dulu. Segala gerak-gerik kita awali dengan bismillah, itu akan berkah. Sebaliknya kalau segala perbuatan kita tidak kita awali dengan menyebut nama Allah,
kullu ma la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta bi rahmatillah. Sesuatu yang itu tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa praktekkan. Saya minum bismillahirrahmanirrahim. Misalnya panas tadi toleh. Potensi panas sebenarnya. Praktek. Jadi makan jajan ini bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak jangkep nggak apa-apa. Bismillah. Bismillah. Itu sudah dengan menyebut nama Allah. Kalau jangkep Rahman Rahim berarti sekaligus sifat Allah juga. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bismillah, bismillah. Apalagi kalau kemudian jangkep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijangkepi mana? Allahumma barik li fima razaqtani wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan keberkahan dalam makanan ini untuk kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu kan enak. Makan memohon dipelihara dari siksa neraka. Kenapa? Boleh jadi makanan yang kita makan ini kan hasil tak murni halal, mungkin syubhat, atau mungkin ada mengandung kezaliman, atau mengandung sesuatu hal yang tak bersih dari segala hal dari syariat agama. Harta kita ini kan nggak murni, ya, 100% halal, nggak 100% bersih dari syubhat. Makanya mengapa doa makan itu kok ada umat ini ada benar? Ya Allah, pelihara kami dari siksa neraka. Artinya mohon ampun kepada Allah kalau semisal yang kita makan dari hasil jeripaya hidup kita itu ada hal yang bercampur haram, kan kita nggak tahu. Makanya minta perlindungan kepada Allah kalau ini ada benar. Nah, itulah pentingnya menyebut nama Allah, ya. Tidak hanya dalam hal penyembelihan, setiap tindakan perbuatan gerak-gerik kita jangan lupa zikrullah, menyebut nama Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apa saja binatang-binatang yang masuk kriteria daripada bangkai-bangkai itu? Pertama, wal munkhaniqatu allati tamutu bil hanaqah. Binatang yang mati karena dicekik. Jadi meninggalnya itu tidak dengan cara proses disembelih, tapi dengan cara dicekik, ya, dengan cara dicekik. Wa yallati tamutu bil hanaqah, yaitu binatang yang mati karena dicekik. Imma qasdan wa imma ittifaqan, baik itu disengaja atau karena tidak disengaja. Misalnya kalau tidak sengaja itu ada ayam kebulet kabel, ya, ada ayam kebulet kabel mati, akan tercekik kabel, ya. Nah, itu kan nggak sengaja namanya. Ya sama saja, disengaja dicekik atau tidak disengaja karena mati karena kebulet kabel, ya sama saja itu dinamakan bangkai, ya. Kemudian al-mawqudah, dalam Al-Quran ini disebutkan oleh Allah mawqudah itu allati tadribu bisyai'in, binatang yang mati sebab karena dipukul. Apakah dipukul kepalanya? Saya lihat di TikTok itu dalam cara pembunuhan anjing itu kan itu dibunuh dengan cara dipukul, ya.
dimasukkan karung, dipukuli sampai mati. Kalau disembelih, sapa sembelih anjing malah dicopot kan ya, malah digigit kan. Makanya dimasukkan karung, dipukuli, gitu. Nah itu kan namanya cara penyembelihannya seperti itu. Kadang saya lihat di internet itu juga di luar negeri, di Cina kalau nggak salah, itu penyembelihan sapi itu dipukul dulu, dipukul begitu terjatuh langsung disembelih, dipukul dulu. Jadi enak jatuh. Kalau kita korban kan harus diikat-ikat dulu kan, ribet kan. Nah, mereka nggak ribet. Jadi kepalanya dipukul dulu sampai palu besar itu, godam itu istilahnya kan godam kalau kita ya. Dipukul, jatuh, sembelih. Enak itu cara menjatuhkannya. Nah itu haram, ya kan dipukul namanya. Nah kalau lele itu Pak, gimana lele itu? Nah ikan kan. Nah, Nabi pernah menyampaikan bahwa bangkainya ikan, bangkainya belalang itu halal. Nah untungnya ada nas hukum seperti itu, ada ketentuan hukum seperti itu. Jadi bangkainya ikan itu halal. Sebenarnya lele dengan cara dipukul itu menjadi bangkai. Itu menjadi bangkai. Karena bangkainya binatang halal, ya masih statusnya masih halal gitu ya. Tapi harus ya. Bagaimanapun juga sama-sama makhluk hidup kan. Kan ada sebenarnya teori cara BTI lele dengan cara tidak dipukul kan bisa, tapi nggak tahu di pasar itu cari praktisnya, cari gampangnya, coba cetok. Kalau nggak begitu ya lucu gitu. Nah makanya dalam Islam bagaimana lele itu dipukul-pukul itu? Ya karena ada hadis yang menyebutkan bangkainya ikan itu halal. Sehingga sebenarnya kalau cara model BTT itu ya menjadi bangkai sebenarnya. Tapi karena bangkainya ikan halal, ya hukumnya ya halal. Ya hukumnya ya halal. Termasuk darah itu kan najis. Tapi ada darah yang dihalalkan, yaitu hati. Hatinya ayam, hatinya sapi, hatinya bebek, dan jantung. Nah, jantung itu darah. Saya tuh kalau BTT jantung itu yang bulat-bulat itu ya, saya BTT itu dapetnya kan darahnya itu darah yang itu hitam gitu ya, keluar darah banyak itu. Makanya Nabi bilang ada darah yang halal, jantung dan hati. Nah makanya kenapa kok kadang makan darah atau kadang makan hati, jantung itu kena penyakit dalam kan begitu. Kan itu kalau kena jantung, kena kolesterol apa kan nggak boleh itu makan, jangan makan hati ya. Jeruan Pak, terutama jeruan kan bahasanya gitu. Iya memang itu kotor ya, sebenarnya itu darah tapi halal itu hati, termasuk jantung. Wah berarti wis mari gitu. Sudah siap. Pinter HP-nya dia. Jadi itu kode lagi. Oh iya, monggo. Barangkali ada pertanyaan. Nah, kalau yang hidup di dua alam itu hadis apa Quran dilarang. Oh, iya. Satu itu. Kedua tulang. Tulang itu ada yang berpendapat juga haram. Tulang ada yang bisa dimakan. Yang di presto itu jadi empuk gitu. Oh, sehingga dia bisa dimakan. Oh iya. Jadi kalau binatang yang diharamkan karena hidup di dua alam itu hadis. Karena sumber hukum kita kan satu Al-Quran, yang kedua hadis. Walaupun tidak disebutkan di Al-Quran seperti ini,
Di surat Al-Maidah ini ketentuan apa-apa yang diharamkan. Nanti disebutkan apa-apa yang diharamkan. Itu salah satunya binatang yang hidup di dua alam, kodok atau katak gitu. Karena Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Ya tentu melarang untuk membunuhnya ya dilarang untuk dimakan kan. Jadi Nabi itu memang tidak melarang untuk dimakan, hanya melarang untuk dibunuh. Dilarang untuk dibunuh. Tapi ijma ulama mendefinisikan ya dibunuh juga tidak boleh pula dimakan. Sebenarnya kalau dimakan kan dibunuhi gitu. Karena apa? Ternyata benar kata itu kan ekosistem ya. Kalau itu dibunuh maka nanti dalam keseimbangan hidup ini sopo sih mangani nyamuk dan sebagainya itu. Makanya benar-benar hadis Nabi jangan bunuh kata itu. Memang tidak menyebutkan dimakan, jangan makan juga, jangan dibunuh. Nah, yang mendefinisikan dimakan itu para ulama secara ijma, jangan dimakan. Karena apa? Nabi melarang membunuh. Sebab kalau masih diperbolehkan membunuh atau memakan, tetap dimangsa cowari itu kan gitu. Nah, maka dengan begitu jangan dimakan, ya tentu maksud Nabi itu jangan dibunuh dan dimakan, sehingga kalau masih dikonsumsi itu akan diburu terus kan begitu. Ya sama dengan Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengharamkan produk-produk Amerika, CS, Israel, CS, tidak. Aqua itu kan produk Amerika, Kentucky. Kalau pizza Itali atau yang produk yang mendukung Israel, karena setiap rupiah kita yang kita keluarkan kan untuk beli senjata membunuh orang Islam, terutama di Palestina kan begitu. Yang diharamkan itu perbuatannya. Boikot, jangan berbuat. Sama dengan saya kan nggak makan babi. Ya iya memang nggak makan, tapi menjual babi itu hukumnya haram. Jadi yang diharamkan perbuatannya. Jadi ini mengharamkan itu perbuatan kita. Jadi jangan melakukan. Andai kata kita nggak tahu, masih minum aqua, masih makan Kentucky, ya nggak apa-apa. Itu nggak haram. Karena yang diharamkan bukan itunya, tapi perbuatannya. Itu perbuatan. Nah, yang sebagaimana Pak Arnanto tadi sampaikan, tanyakan apa tadi? Tulang. Tergantung tulang dari binatang yang haramkan atau yang halalkan. Kalau tulang yang dari binatang haram, ya tentunya ikut haram. Jangankan dimakan, dimanfaatkan saja juga haram. Misalnya kan banyak tulang yang dimanfaatkan untuk bisa jadi sendok, seti, bisa jadi piring, bisa jadi gelas. Ya sama saja, tulang anjing, tulang babi hukumnya haram. Lah, kalau tulang-tulang binatang yang halal, misalnya ikan itu kan halal, ikan itu kan halal. Ketika di presto kan menjadi lunak dan bisa dimakan, ya tentunya halal. Mengapa tulang itu haram? Karena tulang atau duri itu kan bisa menyakiti diri sendiri. Tapi kalau fungsi daripada atau bahaya itu sudah hilang dalam duri itu atau tulang itu, secara otomatis menjadi boleh. Misalnya kita makan duri, kan haram, nggak boleh. Makan beling, kan nggak boleh, haram. Makan racun, kan nggak boleh. Tapi kalau sudah racun itu dihilangkan, contohnya kelupuk itu kan mengandung racun ya. Tapi begitu racunnya sudah dinetralisasi buat sego rawon, enak, nggak apa-apa kan, menjadi rawon, jadi
kuah rawon ya nggak apa-apa. Tapi kalau makan kerupuk tok itu menyebabkan mati seseorang yang haram, dolim, tak boleh. Ya sama dengan duri tadi, sama dengan tulang. Kalau sudah bahayanya hilang, ya tak masalah. Kecuali kalau tulang yang dari binatang yang diharamkan, misalnya tulangnya harimau, kan itu diharamkan karena buas. Tulangnya buaya, itu kan haram karena taringnya yang begitu membahayakan dan begitu. Contoh-contoh yang lain. Jadi tergantung kalau dari tulang dari binatang yang haram menjadi haram, atau walaupun bukan haram duri dimakan dan itu bisa membahayakan tubuh seorang, ya haram. Tapi kalau bahayanya sudah dihilangkan karena lunak sudah tidak bahaya sama sekali, ya nggak masalah. Enggak, maksudnya ayam itu kan juga sebetulnya tulangnya besar. Itu diharamkan apa? Nah makanya kalau misalnya bisa dimanfaatkan lunak, bisa dimakan, nggak masalah kan? Nggak masalah. Karena kan ada tulang ayam yang lunak itu. Saya paling senang itu, misalnya di bagian paha. Nah, di ujung paha itu kan, kaki itu kan lunak itu. Atau misalnya ceker. Nah, itu kan lunak, ya nggak apa-apa. Jadi yang tidak membahayakan ya nggak apa-apa, tapi kalau yang masih membahayakan dimakan, lah itu merusak tubuh. Kesimpulannya dalam Islam ini la dharara wa la dirar. Ini hadis Nabi. La dharara, jangan membahayakan orang lain. Membahayakan orang tidak boleh. Contohnya menjual gorengan, minyaknya diberi plastik biar riuh terus. Nah itu kan membahayakan orang. Menjual kurma, dukung apa dikum itu? Direndam dengan gula supaya semakin manis. Nah ini kan membahayakan, ini manis kan. Kalau kurmanya kan nggak apa-apa, berserat, bagus. Nah dikomeni, direndamnya ini bahaya. Nah ini dolim namanya, tak boleh. Doror namanya. Termasuk misalnya semangka, biar kelihatan merah gitu, disuntik sumbo. Nah itu haram, tak boleh. Nah ini namanya doror. Dan wala diroro. Loh saya nggak bayarkan orang, kalau saya makan sendiri, ya tetap saja haram. Karena membayarkan orang atau berdiri sendiri. Makanya kenapa bunuh diri itu dosa besar. Makan minum racun haram, nggak boleh. Makan barang najis nggak boleh. Saya nggak bayarkan orang kok. Saya yang rugi saya sendiri. Kapan saya ngurusi saya? Dosa itu makhluk Allah, bukan hidup dengan sendirinya. Sampai dihidupkan oleh Allah, harus menjaga hukum-hukum Allah. Makanya nggak boleh. Nah, begitu kabar tato. Jadi kalau tulang itu dimakan masih membahayakan seseorang, ya hukumnya haram. Tapi kalau dianggap itu lunak, tidak membahayakan, ya nggak apa-apa. Bukan haramnya, bukan hakikat tulangnya, tapi seberapa membahayakan tidak. Sebenarnya seperti itu. Di pasar itu orang jual pisang, bisa masak, bisa dijual kan semprot itu kayak kasur. Terus kemudian sayur-sayur itu semprot semuanya, yang lain-lain bisa kelihatan seger lagi. Itu kan juga membahayakannya racun. Bagaimana juga? Iya. Kalau sekiranya disemprot misalnya, kalau hanya pakai air, campur air misalnya. kan kalau air kan nggak apa-apa kan ya, biar kelihatan masih. Ada unsur kimianya. Nah, kalau ada unsur kimia membahayakan, itu kan nggak boleh. Ya, itu termasuk melakukan sesuatu yang dolim. Kalau dalam hal jual beli itu horor, tipu-tipu. Nah, itu tipu-tipu. Jadi misalnya minyak diberi plastik lah, yang disuntik pakai pewarna, atau ini menyembelih sapi digelonggong dulu. Jadi digelonggong sama air biar kelihatan gemuk,
Lalu kemudian kalau disembelih itu dagingnya mengandung air berat, satu itu bisa jadi penyembelihannya penyiksaan menjadi bangkai. Kan jadi bangkai penyembelihan itu karena penyiksaan. Yang kedua, niatnya untuk tipu-tipu itu sudah menjadi haram yang berlipat ganda gitu ya. Haram yang berlipat ganda. Ya nggak boleh. Pokoknya segala sesuatu yang merugikan orang itu pada hakikatnya zalim, haram. Dan sebenarnya dan makanya para ulama itu kan mengalami khilafiyah. Ada yang ekstrim haram seperti fatwa Muhammadiyah itu haram ya. Ada fatwa yang masih memakruhkan makruh karena ya ini sudah rokok katanya seperti Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau fatwa ulama Saudi Arab sana itu mengharam karena masuk kategori membahayakan orang. Masuk itu. Di Indonesia saja ini yang tidak ada dari khilafiyah, ada yang mengharamkan. Setahu saya ya, kemudian mengharamkan. Kalau NU belum mengharamkan, masih makruh. Jadi makruh itu gimana? Ini gambarannya. Di sini ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dengan saya. Yang laki 17. Nah makruh itu begini. Dari 17 ini, 16 orang ini merokok semua. Ya, jenengan boten. Jenengan itu dapat pahala sebagaimana sebanyak orang 16 ini. Karena jenengan sendiri nggak merokok. Gitu. Mereka tidak diberi pahala oleh Allah. Tidak diberi pahala. Yang berpahala jenengan toh dari sekian banyak orang ini. Berapa? Ya sebanyak. Kalau yang merokok itu 17, jenengan dapat pahala 17. Kalau di Indonesia yang merokok itu 200 juta misalnya, jenengan dapat pahala 200 juta orang. Yang merokok ya apa-apa. Provokasi. Nah, provokasi. Malah kalau memang masuk kategori penyakit, kan malah mereka berdosa. Nah, berdosa bukan karena dia merokoknya, tapi bukan karena rokoknya, tapi karena perbuatan asapnya ini. Nah, kan begitu. Jadi dia dapat dosa karena asapnya. Sedangkan jenengan dapat pahala karena merokok lagi. Jadi makruh itu begitu. Jadi jenengan dapat poin. Bukan terus apa makruh itu sesuatu yang dilakukan nggak apa-apa, yang nggak berdosa. Misalnya begitu. Lah, cerai hanya sekedar itu. Itu sama dengan nyokong orang yang nggak melakukan makruh. Ya sama dengan begini. Orang menggosip, ngerasani orang, meriba, itu dia dapat pahala yang diriba, yang diomong itu dimakan dia, disalurkan kepada dia. Berarti sama dengan orang yang meriba itu sama dengan menggerogoti dosa seseorang. Makanya istilah makan bangkai temannya itu seperti itu. Apa ya? Iya dari cukup berarti kita. Saya mau tanya satu masalah bebek gimana tuh Pak? Apa? Bebek yang dimakan sekarang. Bebek. Nah. Oh iya. Lah bebek itu maksudnya apa? Disembelihnya apa karena resikonya? Kalau resiko kan tidak semua resikonya sebab bebek kan begitu. Karena kalau masih muda, kalau masih sehat kan memang tidak berisiko ya. Bagi orang-orang tertentu memang resiko. Jadi secara umum ya tidak masalah secara umum hukumnya. Tapi kalau cara penyembelihannya nggak sesuai syariat, contohnya misalnya disembelih dengan cara dicekik atau ditusuk pakai apa namanya dicuil gitu aja supaya darahnya hanya mengalir, ya tetap nggak boleh, itu kan tidak secara syariat ya, itu baru haram. Nah kalau bebek memang ada risiko, semua ada risiko, misalnya
Hati itu kan darah kata Nabi. Darah kan, hati darah, jantung darah. Itu kan bahaya bagi orang yang kolesterol, tapi tidak bahaya bagi yang lain umumnya. Ya sama dengan bebek. Jadi bebek itu bahaya bagi orang yang kolesterol, yang jantungan, yang apa? Asam aurat, asam aurat gitu ya. Nah, jadi itu bahaya. Tapi bagi umumnya kan tidak. Ya nggak apa-apa. Nah, mungkin maksudnya itu kan di dua alam, bisa di sungai. Bebek. Oh, bebek kan bukan karena menyelam. Kan dia hidup karena melangi kan. Renang sama dengan kita kan. Bukan menyelam. Renang dia, renang. Sekali-kali aja dia menyelam, tapi nggak menyelam terus. Kalau yang ditanyakan masalah yang dimaksud hidup dua alam, dia hidup di dalam air, juga dia hidup di luar. Contohnya kodok. Contoh lagi ini apa? Buaya. Kepiting itu para ulama dulu apa ya? Menganggap ya. Kepiting itu dua alam. Ternyata diteliti kepiting itu hidup di satu alam, bukan di dua alam. Makanya Baksul Masail para ulama lagi bahas itu kepiting itu tidak ada masalah. Kepiting itu tidak ada masalah karena memang bukan makhluk yang hakikatnya hidup dua alam. Kalau kodok jelas, kakak itu jelas, buaya itu jelas. Malah buaya itu juga mengandung kepuasan, buas juga termasuk dua alam. Kalau bebek, boten, kan renang dia. Tapi yang saya tahu sekarang ini aja banyak orang makan bebek ya. Kalau dulu zaman dulu jarang bebek, jarang disembelih gitu ya. Iya, karena nggak bisa mengelola, nggak enak. Kan bebek itu alot kan, dan apok gitu. Nah sekarang banyak orang yang pintar mengelola, jadi enak. Bebek sinjen, bebek apa? Wah banyak ya. Ngoten deh. Yang tadi kepiting itu diyakini apa? Satu alam itu darat apa laut? Kepiting. Alamnya darat. Lah itu didefinisikan para ulama, kepiting itu binatang apa? Air. Bisa di darat tapi nggak bertahan lama. Beda dengan kata. Kalau kata ini memang hidupnya di air dan hidupnya juga di darat. Beda dengan sama dengan rajungan, itu kan hidupnya melulu di laut kan. Dia tidak di darat. Kepiting juga begitu. Makanya orang cari kepiting itu kan bukan di darat, mesti mancing di air, mancing di tambak kan, adanya di air, tapi dia bisa bertahan di darat. Itu tidak termasuk. Dulu dianggapnya masuk. Begitu diteliti oleh para ulama dan dibahas, ternyata sekarang kepiting tidak masuk kategori hidup dua alam. Saya sendiri itu kan mulai kecil, fatwa haram itu sudah ada. Sehingga mulai kecil gak makan kepiting. Begitu kepiting sudah dibahas menjadi halal, itu masih gak doyan, masih gak doyan gitu. Karena sudah kebiasaan tidak. Jadi yang apa istilahnya? Yang kuliner kepiting gak usah khawatir, itu sudah masuk kriteria satu di kehidupan air. Oke, kita bahas tentu akan datang. Minggu akan datang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah Muhammad ya Rasulullah.
Tinggal nih ya, mari nih kok mah. Aku utang gak bayar, gak enak. Kapok. Ayo kapan ini? Tak kelihatan waktu sih. Malah kong karek ngetoki pager iku lho, saut-saut kok.